Haleluya. Mari sama-sama kita bagi diri Bapak Saudara, kita akan sama-sama berkatakan Mazmur 91. Silakan multimedia. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selanjutnya kita akan sama-sama berkata kelima arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan dengarkan VOP. Kami silakan multimedia. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan
bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita ada di tempat ini semua kita kasih Tuhan, amin. Kalau kita boleh ada sampai di penghujung bulan ini, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Hingga hari ini kita ada. Mari saudara, bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan hari ini. Percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menanti-nantikan kita semua untuk kita menyembah Dia. Mari saudara angkat suara kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Kau segalanya Tuhan. Kami merindukanmu. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Ia naramu
karyamu, buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu. Terima pagi ini ya Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menjumpai kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini ya Tuhan. Korapata karala parala 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 kata karala bo syakata karala parala 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 parala. Dan pagi hari ini menjadi pagi kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami ketemu Engkau muka dengan muka. Kurapata karala parala 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 bayase. Shandarala parala parala bo. Shandarala bayase. Haleluya. Pagi hari ini Kau melayakkan kami ya Tuhan, Kau menguduskan setiap kami ya Tuhan. Biar doa, puja, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau pimpin ibadah kami ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti. Ya Tuhan, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. kami, kagum akan Kagum hormat akan Engkau. hanya Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari jemaah sendiri katakan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, Kau sungguh menakjubkan Tuhan, sungguh ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Hikmat-Mu Tuhan tidak terselami oleh pikiran kami. Yes. Ya Tuhan. Yes, Lord. Mulia dan berkuasa, sama-sama ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Kagum hormat Tidak ada yang lain. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan kagum hormat akan Kami Kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, Yesus. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan kami kagum. Kagum hormat Haleluya. akan Engkau. Ya Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi kami kagum. Kagum hormat Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Ku kagum akan. Kami kagum akan Yesus, ku kagum akan
Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana. Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tanah. ya Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama kita pakai berdiri saudara, angkat tanganmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak, Kau layak disembah. Engkau layak disembah, Kau layak disembah. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Engkau layak disembah, ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kami bangun tata yang besar di tempat ini. Kemuliaan-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan kita yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya kabar kita luar biasa hari ini, amin. Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Britos minimal 3 orang. Katakan Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu sanggup berkatimu. Haleluya. Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu luar biasa. Tepuk tangan kita yang luar biasa. Hey. Saya percaya ya Tuhan, penuhan jiwa terjadi. Hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul dalam hati kita, yang tak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yeay. Tidak pernah berubah kasih Allah kita, amin. Apa yang tak pernah dilihat. Mari katakan kanan kirimu saudara. Yes. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Yesus. Allah sanggup melakukan segala berkat dari dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berdulu sekarang dan dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, kuasa Allah tidak berubah. Kau berikan kami kuasa ya Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Berbagai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, ku diberi kuasa dari Raja menaklukkan musuh. Kami letakkan di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tidak ada. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Kami berdiri iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama tepuk tangan dan hadapan Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, kuasa-Mu nyata.
besar Kau Tuhan, Engkaulah perisai hidupku. Yesus. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri dengan iman, Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, haleluya. Sorak sore batala kita. Haleluya. 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 Yes. Kita akan sama-sama memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah yaitu prajurit-prajurit Tuhan Yang gagal yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Katakanlah, persiapkan hati kita pagi hari ini. Horapatakara para lapa. Terus kamu menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terus kamu tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau baik. Tuhan menyenangkanku. Tuhan Hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari para wanita nyanyikan pujian dari awal. Tuhan mau menyenangkan-Mu. Yes, Lord. Yang kami rindukan Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Mari gantian para pria. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Sama-sama menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Selalu menyenangkan hatimu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama bagi berdiri sekali lagi saudara. Serahkanlah wanita sulis naga firman Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan. hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan Yesus, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Oh, ra 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 ra. Ora bara ra bara la ya sandana marala barala 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 ya ra 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 la barala ba ya sandana ra ba. Oh Yesus, ra 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 la barala barala barala. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Biar hidup kami dapat menyenangkan-Mu. Perkenanan-Mu turun buat kami semua anak-anak-Mu. Melalui ibadah kami ini Tuhan Kau hadir melawat kami. Pulihkan yang lemah. Hiburkan yang susah. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami mengalami pemulihan pada pagi ini. Amin. Hadirat-Mu menyembuhkan kami, Hadirat-Mu memulihkan kami ya Tuhan. Oh rala barala 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 ya sandarala bah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam pada pagi ini kami juga duduk diam mendengarkan firman-Mu, urapi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Segala kuasa sehat yang coba mengganggu jalannya ibadah yang kami tolak di dalam nama Yesus. Dan firman-Mu Tuhan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah buat kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya, shalom. Puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Senang berjumpa dengan kita semuanya, haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada hari kemarin bangsa kita merayakan hari raya Sumpah Pemuda ke berapa ya? 95 ya, ke 95 ya, 95. Digagas oleh anak-anak muda yang bergerak. Memang kegerakan pemuda itu sungguh luar biasa. Ya, akhirnya dirumuskan di situ. Nah, akhirnya setelah itu kemerdekaan terjadi dan bangsa ini mulai bertumbuh. Bertumbuh, berkembang dan memang tidak mudah
menghadapi tantangan di masa perjuangan seperti itu, saudara, karena tahun 50-an juga bangsa diserang kembali. Begitu. Dan tidak seperti pada zaman sekarang dengan teknologi yang canggih, pada masa itu tidak ada informasi yang begitu cepat seperti sekarang. Kalau sekarang yang terjadi di Israel, kita hari ini pun juga langsung dapatkan hari ini atau bahkan detik ini pun kita langsung tahu dari media. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kekristenan juga di dalam perjuangan. Saya berulang kali menyampaikan bagaimana kita menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita tidak bisa lepas dari namanya rumah kita. Sehingga kita di sana bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan saudaraku dikasih Tuhan, sebagai murid kita dididik, diajar seperti itu. Saya akan memberikan tema pada pagi hari ini yaitu tertanam dalam gereja lokal. Katakan bersama saya 1, 2, 3 tertanam. Nah, pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu Saudara tertanam dalam gereja lokal? Ataukah saudara masih berkunjung di tempat ini yang masih istilahnya pindah-pindah begitu sambil cari-cari yang mungkin masih mencari menjajaki. Ya. Saya dulu seperti itu, saudara. Saya merantau tahun 91, akhir tahun 91 akhir ya, atau mungkin 92 lah, 92 awal begitu, Jakarta. Nah, kemudian di sana saya juga beberapa kali pindah-pindah gereja. Sampai saya memutuskan suatu tahun 94 akhir saya memutuskan untuk masuk dalam wadah GBI, waktu itu namanya Betani, di restoran nelayan. Nah, dari situlah mulai saya mengambil komitmen untuk tertanam di dalam gereja lokal. Teman-teman lama, ada Pak Waluyo yang mimpin tadi, itu sama-sama kita bertumbuh. Ada Mbak Ani, ada Mbak Ari, teman lama, itu ada Surya, begitu ya. Itu teman-teman lama, saudara. Itu untuk kita sama-sama bertumbuh tahun-tahun itu. Nah, kita membaca ayatnya, saudara. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. 1, 2, 3, janganlah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bangsa Israel, saudaraku dikasih Tuhan, umat Tuhan pada waktu itu, ya saudara, saya maksudkan adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya. Paulus menyampaikan pesan kepada murid-murid Tuhan Yesus, begitu, orang-orang Kristen mula-mula, disebutkan adalah orang Ibrani, ya. Orang Ibrani itu orang yang melintasi atau nyebrang sungai, ya, Ibrani, begitu. Nah, saudara, mereka supaya dikuatkan. Kenapa tidak sedikit dalam ayat sebelumnya ada yang murtad. Tekanan, intimidasi, masalah membuat jemaat mula-mula itu tidak lepas dengan goncangan begitu. Apalagi Alkitab yang dipegang mereka adalah perjanjian lama, perjanjian baru belum ada. Nah, disitulah maka perlu nasihat ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita percaya kedatangan Tuhan semakin dekat, saudara. Amin. Apalagi perang Israel sama Hamas ini banyak memprediksi bisa memicu perang dunia ketiga. Kenapa? Karena sudah mulai ada demo-demo yang tadinya diam-diam dari Yordania. Saya lihat berita kemarin mereka sudah mulai demo begitu. Sedangkan selama ini, saudara, ketika terjadi perang begitu, mereka sepertinya tidak mau tahu
Kenapa? Mereka tahu urusan dengan Israel. Gitu. Karena mereka sedang rebutan wilayah. Yang kena saudara, yang kena di daerah Gaza, di daerah Palestina, itu bukan orang Islam saja, tetapi gereja. 50% penduduk Palestina itu Kristen, saudara. Jadi yang tidak diketahui kan, nah mereka perang, dipikir perang agama, padahal tidaklah demikian. Mereka rebutan tanah. Oke, saya nggak akan membahas di sana, tetapi bagaimana kita buat kita sekarang. Bagaimana kita harus tertanam dalam sebuah gereja lokal. Ya. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak dapat hidup sendiri. Berkomunitas merupakan sebuah gaya hidup. Betul enggak saudara? Makhluk sosial. Kita selalu pengennya berkumpul. Seperti di tempat saya, itu ada namanya persatuan ya, keluarga besar Gunung Kidul. Gitu. Ada persekutuannya. Cuman saya tidak ikut. Kenapa? Saya waktu itu sudah mengambil komitmen ketika saya mulai melayani. Begitu. Tahun 95 saya diajak bolak-balik sama teman saya dari Gunung Kidul untuk ikut persekutuan itu. Cuman waduh, aku nggak bisa. Aku hari Minggu harus ke gereja. Jadi bagaimana saya bisa ikut persekutuan itu? Saya bilang begitu. Jadi saya tidak pernah ikut persekutuan itu sama sekali, walaupun teman-teman dari Gunung Kidul suka ngajak. Bahkan teman saya yang menjadi anggota dewan pernah datang di persekutuan itu. Dari Gunung Kidul diundang untuk ke sini. Saya sudah mengambil komitmen, saya manggil dalam komunitas Kristen. Seperti itu. Nah, setelah seorang menjadi Kristen, ia harus menemukan sebuah komunitas Kristen bagi dirinya di mana ia bisa mengalami persekutuan, perlindungan rohani, dan mengalami pertumbuhan rohani. Sekali lagi, saudara, pemuda-pemuda tahun 1928, saudara, dia mengambil satu komitmen bersama-sama, mereka menyampaikan pesan sumpah pemuda. Ada yang menyebutkan sumpah setia. Begitu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari situlah komitmen ini, maka mereka boleh bertumbuh berjuang untuk Indonesia. Dan nama Indonesia mulai muncul. Saya kemarin lihat di dalam berita itu lagu kebangsaan itu pertama kali dinyanyikan di sana, bukan dinyanyikan ya, diperdengarkan, tetapi di dalam W.R. Supratman memainkannya dengan biola, tidak dengan teks. Kenapa? Karena waktu itu mereka berkumpul diawasi oleh orang luar negeri, orang Belanda yang menjajah. Jadi Indonesia Raya tidak dikumandangkan tetapi melalui musik, melalui biola. Dan saya lihat di dalam dokumen itu, di dalam filmnya dia dikasih pujian, ditepuki tangan. Saudaraku dikasih Tuhan, akhirnya bangsa itu berjuang, Indonesia berjuang, di mana kita bertumbuh saat ini. Menjadi rumah dan tertanam di sana. Nah, demikian juga kita gereja Tuhan, kita perlu bertumbuh. Sekali lagi, dalam surat Ibrani ini saudara, Paulus menunjukkan suratnya kepada sekelompok orang Kristen yang terus-menerus mengalami tekanan,
mungkin akan murtad dari kepercayaan mereka kepada Kristus. Rasul Paulus berusaha mendorong mereka supaya tetap percaya. Untuk itu ia menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan Allah yang sempurna. Sekali lagi, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Berkomunitas merupakan sebuah kebutuhan dan gaya hidup mereka. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, segala sesuatu yang hidup memerlukan namanya habitat dan media untuk bertumbuh. Sebagai contoh, ikan butuh air. Binatang buas membutuhkan hutan. Pohon butuh tanah. Padi butuh sawah, tempat bertumbuh. Nah, kekristenan juga butuh itu, komunitas itu, yaitu gereja. Kemarin hari Jumat kita bersama-sama ikut di dalam Cool Celebration. Breakthrough, Cool Breakthrough atau Cool Breakthrough ya? Cool Breakthrough ya, Cool Breakthrough. Di situ kita bertumbuh. Dan saya ketika kembali ke saya ya, saya cerita, saya bersaksi. Ketika saya ambil langkah untuk tertanam di gereja Bethel Indonesia, Betani waktu itu, tahun 94, saya mulai melibatkan diri untuk bergaul dengan teman-teman yang lain, berhubungan dengan teman-teman yang lain, sehingga kenallah dengan teman-teman ini. Pak Waluyo, kemudian Mbak Ani, Mbak Ari, lalu istri saya, begitu ada Pak Surya, ada Pak Charles, gitu ya. Mulai bertumbuh bersama-sama. Nah, kemudian dari situ saudara, saya mengambil komitmen sehingga tidak bisa tadi ikut di dalam komunitas yang namanya Gunung Kidul, keluarga besar Gunung Kidul. Saya harus ambil komitmen ini, mau tidak mau harus mengorbankan itu. Nah, setelah itu saudara, yang saya waktu itu saja ya, saya masih ingat tuh. Saya ingin melihat pertandingan tinju antara Mike Tyson sama Evander Holyfield. Itu tahun berapa itu? Tahun 95 kalau nggak salah. Saya sudah mengharapkan dia bertanding. Kenapa? Karena saya senang sekali dengan Evander Holyfield tahun 90-an itu. Awal-awal, saya lihat ini waktu itu saya masih sekolah. Wah, ini kayaknya bisa ngalahin Mike Tyson ini. Betul, saudara. Tetapi saudara, saya tunggu-tunggu dia bertanding, saya tidak bisa ngikuti pertandingan itu. Saya tidak bisa menyaksikan pertandingan itu. Kenapa? Karena saya harus ke gereja melayani. Jadi saya harus melihat ulangan saja di berita. Bagaimana Evander Holyfield telinganya sobek kan begitu ya. Ada yang lihat ya, saudara ada tahun itu ya. Jadi kenapa saya harus melihat ulangannya saja? Begitu. Saya mengambil komitmen untuk bertumbuh. Saya belum jadi pendeta, saya masih karyawan di sebuah perusahaan. Saya bukan pendeta. Tetapi saya mengambil langkah itu. Untuk apa? Karena saya ingin bertumbuh. Nah, sehingga ketika saya ambil langkah itu, maka mulai bertumbuh. Dulu saya pernah melayani tahun awal-awal, saya itu melayani dari usia 16 tahun, saudara. Saya di GKJ. Melayani, juga masuk ke GBDI, juga masuk ke sidang jemaat Allah, begitu, saudara. Dan beberapa gereja yang lain, ke Isa Al-Masih, melayani. Jadi pindah-pindah gereja, saya itu sudah pindah-pindah seperti itu, tapi tidak tertanam. Nah, akhirnya tahun 94, karena saya sering pindah-pindah begitu, wah, kalau saya begini terus pindah-pindah, lalu saya akan jadi apa nanti? Saya nggak punya komunitas, saya nggak punya tempat untuk curhat, ya teman-teman yang di tempat-tempat itu. Sampai-sampai saya waktu itu tinggal di Cikupa,
saya ibadah ke Tanjung Priok, saudara. Ke tempat teman, Tanjung Priok. Ke Tanjung Priok, saudara. Saya pikir-pikir, wah kenapa begini ya saya. Kemudian pernah juga tidak ibadah. Dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman ini, di pabrik. Tapi ada satu kehampaan, ada sesuatu yang hilang di sana. Karena sudah terbiasa dari usia 16 tahun melayani. Nah, akhirnya saudaraku dikasih Tuhan, sambil langkah itu untuk berkomitmen tertanam dalam sebuah gereja lokal. Sampai bertemu dengan mantan pacar saya. Gitu, saudara. Ya, seperti itu. Nah, apa manfaatnya ketika kita ini tertanam dalam gereja lokal? Saudara lihat gambar apa itu? Rumah. Gereja lokal itu sama seperti rumah kedua kita. Kenapa? Di situ kita bisa bertumbuh. Dan ini gereja lokal ini adalah kita rumah rohani kita. Kalau di rumah, saudara, di rumah setiap hari saudara jajan kalau makan atau ada yang masak di rumah? Hah? Tergantung ya. Tergantung kalau misalnya berdua saja ya jajan Pak gitu kan. Gitu. Kalau di rumah, saudara, kita ada yang masak. Kira-kira kalau yang di rumah kita masak, itu sesuatu yang sehat atau sesuatu yang enak? Sehat dan enak ya. Begitu ya, sehat, enak. Kalau di luar, kita nyarinya apa? Yang enak. Sehatnya? Nomor 2 ya, yang penting enak dulu. Wah, di sana ada makanan enak. Wah, kita restoran baru, makan ke sana. Gitu kan. Setelah makan begini, harganya minta ampun. Begitu ya. Nah, orang Kristen yang suka pindah-pindah itu sama seperti orang yang suka jajan di restoran atau di rumah makan. Tetapi orang Kristen yang di dalam tertanam dalam sebuah gereja lokal, itu seperti kita dalam tinggal di sebuah rumah. Karena di situ ada menu-menu yang diberikan untuk kesehatan iman kita. Ketika kita memiliki gereja lokal, ketika kita tertanam dalam gereja lokal, maka yang pertama kita memiliki identitas kekristenan kita. Menjadi anggota sebuah gereja lokal melengkapi identitas kita sebagai orang Kristen. Sulit sekali dipahami dan diselami jika seseorang atau orang Kristen tetapi tidak menjadi bagian dari gereja tertentu, tidak punya sinode, tidak punya gereja lokal, bukan anggota gereja, atau tidak tahu gembalanya siapa. Kewajiban, tidak punya komunitas, bahkan seorang diri sebatang kara. Saudara sudah punya KKJ? Kartu keluarga jemaat? Kalau sudah punya kartu jemaat, saudara apakah sudah mulai terlibat di dalam sebuah komunitas? Komunitas kita apa namanya? Nah, disitulah saudara kita berkomunitas itu, kita bertumbuh. Namanya memiliki satu moto, kesatuan hati, tubuh bersama dan memenangkan jiwa. Nah, kekristenan kita menjadi murid harus terus bertumbuh. Makanya di dalam komunitas itulah maka kita bisa mengalami pertumbuhan. Kita tidak tahu harus ke pendeta mana, gereja mana. Pada waktu kita memerlukan sesuatu misalkan baptisan. Baptisnya di mana? Di gereja A. Nikahnya di mana? Di gereja B. Persaudaraan anak di mana? Di gereja C. Meninggal bingung.
ada waktu yang lalu kejadian di sini, ada seorang jemaat yang meninggal, begitu. Lalu dia datang ke Katolik, ditolak karena keluarganya Katolik, ya, orang tuanya Katolik, ditolak karena apa? Dia tidak terdaftar di Katolik. Kemudian ke HKBP ditolak, gereja mana dia? Begitu. Terus ke gereja Pantai Kosta ditolak, emang gereja mana dia? Ditolak semuanya, saudara. Akhirnya gembalaku datang ke saya, ada seorang gembalaku datang ke saya. Jadi karena masih ada hubungan keluarga, dia ngomong, Pak, bisa nggak minta dilayani? Begitu. Saya bilang, bisa, kita layani. Saya bilang gitu. Dia ngunjukin, dulu dia jemaat kita, dia punya KKJ. Oh ya sudah, punya KKJ. Gitu. Cuman tidak ikut kul. Ya sudahlah, yang penting dilayani saja. Ya begitu kan. Jangan sampai biarkan bila orang mati menguburkan orang mati. Kita layani, saudara. Nah, contoh seperti itu. Jadi akhirnya kebingungan dia, ditolak di mana ditolak. Itu secara apa ya namanya ya, secara holistik, secara koinonia, persekutuan dan diakoni dalam pelayanan. Makanya untuk ketika kita tertanam, maka kita melihat identitas kita. Atau dengan kata lain, orang Kristen tanpa mempunyai gereja lokal, sama buruknya dengan manusia tanpa memiliki kewarganegaraan. Atau menjadi warga negara tanpa KTP. Di sini semua punya KTP enggak? Coba angkat tangan yang punya KTP, jangan-jangan enggak ada yang punya KTP lagi, ada yang tidak punya KTP lagi. Kalau enggak punya KTP, saudara harus daftar tuh, selapor. Identitas itu penting. Orang yang mau bekerja, saudara, sekolah, bahkan sopir harus punya identitas. Untuk daftar harus punya identitas, betul enggak? Semua daftar kerja, KTP-nya mana? Enggak punya KTP. Waduh, gimana coba? Kira-kira diterima tidak? Gereja adalah tempat di mana kita bisa memiliki identitas. Yang kedua, yaitu keterlibatan. Keterlibatan akan membuat kita keluar dari isolasi. Ada keindahan bila kita tertanam dalam sebuah gereja lokal. Memiliki gereja lokal artinya menjadi bagian dari sebuah komunitas rohani dan jasmani. Kita tidak lagi menjadi umat Kristus yang marginal, di tepi, pinggiran atau cadangan. Sehingga kita bisa saling menolong, menguatkan, tidak menyendiri. Walaupun, nah ini kadang dunia sekarang kan orang yang pengennya kan pengen sendiri. Sekarang pun juga ada, ini waktu yang lalu ya, teman hamba Tuhan cerita kepada saya. Cerita saya sama saya gitu kan. Wih itu jemaat sudah disuruh ibadah sudah mulai onset. Enggak datang-datang, katanya pengen YouTube aja. Udah aku ngeliat di YouTube aja. Kenapa nggak ibadah? Aku ibadah di YouTube aja. Sampai-sampai dia ngomong begini. Udahlah, kalau nanti dia minta pelayanan, suruh pendeta YouTube itu suruh datang ke dia. Ngomong begitu. Suruh pendeta YouTube datang. Nah, apa akhirnya ya dia jadi seperti itu, saudara. Tidak ada keterlibatan, hanya sendiri. Nah, makanya sekarang yang waktu yang lalu digembar itu tentang metaverse. Metaverse, gereja metaverse. Waduh, akhirnya GBI membuat, GBI kalau nggak salah ya, bikin gereja metaverse. Cuman pertanyaannya, kalau gereja metaverse, saudara itu bahaya. Kenapa? Laki-laki bisa jadi perempuan. Orang gede dewasa bisa jadi anak kecil. Itu anak kecil bisa jadi orang dewasa. Itu metaverse bisa bahaya seperti itu. Gerejanya seperti masuk dalam sebuah gereja gitu kan, datang. Tapi beda orang bisa berbeda. Nah, pertanyaannya kalau mau baptis, apakah baptis di metaverse? Lalu menikah,
apakah menikah di metaverse, jadi kenalan sama teman di metaverse, ternyata yang dikenalin adalah sesama laki-laki atau sama perempuan, kan berbahaya itu, saudara. Keterlibatan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah otot rohani. Gereja lokal bukan sebuah tujuan akhir hidup kita, tetapi sebuah sarana atau kendaraan untuk membawa kita menuju kepada kesempurnaan dengan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus, jadi serupa. Gereja bukan tujuan, tetapi ini sarana. Di situ kita bisa sama-sama dibangun. Sebagai bagian dari sebuah gereja lokal, kita memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban-kewajiban kita berfungsi sebagai latihan bagi kerohanian kita, supaya semakin bertumbuh menjadi semakin kuat. Nah, gesekan-gesekan dalam pelayanan merupakan latihan otot rohani untuk bertumbuh. Program gereja dirancang untuk membawa kehidupan rohani kita memperoleh otot-otot yang kuat, menjadi kuat dalam hal apapun. Memerlukan latihan, itu sebabnya Kristen tanpa gereja umumnya tidak bertumbuh menjadi pelayan Tuhan. Jadi otot rohani kita akan semakin dikuatkan. Walaupun di dalam gereja ada gesekan, tetapi di situ supaya kita semakin bertumbuh. Kenapa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, tetapi juga jangan sampai kita memanfaatkan persekutuan untuk kepentingan pribadi, saudara. Ini tidak boleh juga. Yang keempat, persekutuan. Persekutuan itu menahan kita dari kemunduran. Kehidupan kekristenan seperti halnya kehidupan fisik kita sehari-hari dapat mengalami namanya pasang surut. Dalam perjalanan hidup selama beberapa puluh tahun, secara fisik saja kita mungkin mengalami kecelakaan, mungkin mengalami bencana, mungkin mengalami sakit, gitu kan? Nah, ada pasang surutnya. Demikian juga dengan kerohanian kita, saudara. Kita mungkin mengalami ancaman bahaya yang membuat hidup kita terancam. Kita mungkin mengalami banyak masalah yang membuat iman kita surut, tawar hati, khawatir, takut, putus asa. Nah, hadirnya seorang dari saudara rohani atau sahabat iman akan berharga sekali sebagai penasehat, penghibur, dan penolong. Kita memiliki sahabat-sahabat rohani yang selalu siap bersedia dalam masa kelemahan, keinginan untuk mundur. Nah, seperti kita masing-masing kan punya HP ya. HP kita selalu dicas supaya kuat kembali, supaya bisa berfungsi kembali. Demikian juga komunitas rohani akan membuat kita dicas kembali, kuat kembali, bisa berfungsi kembali. Setelah menghadapi berbagai macam tekanan, masalah, pergumulan. Disitulah ada sahabat-sahabat rohani kita yang akan menolong kita. Yang terakhir, yang kelima. Tertanam dalam gereja lokal manfaatnya adalah bagian dari tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja dan gerejanya adalah tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Kristus menjadi prasyarat bagi Kristus untuk meletakkan kepalanya. Artinya memerintah gereja dan bumi ini. Pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, isu kesatuan tubuh Kristus ini semakin penting. Gereja-gereja mulai bersatu, saudara. Saya juga terlibat di dalam kepengurusan Perwil, GBI, wilayah 1, kemudian di PGLII, dan ada Muspija juga di persekutuan gereja-gereja ini. Nah, ini penting sekali, saudara. Ini antar gereja, tetapi di dalam gereja lokal di situ kita menjadi tubuh Kristus. Gereja-gereja lokal di bumi ini dengan segala
perbedaan, mereka bekerja keras untuk mencapai kesatuan dengan maksud supaya Kristus dapat meletakkan menjadi kepala. Dan ketika gereja bersatu, dunia percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu tujuannya. Karena itu pentingnya kita atau manfaatnya kita tertanam dalam gereja lokal. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu sudah tertanam dalam gereja lokal? Sudah punya KKJ di tempat ini? Atau ada yang masih jalan-jalan? Masih pindah-pindah atau masih belum mengambil keputusan? Kalau engkau belum mengambil keputusan, mungkin hari ini mulai berdoa, ambillah keputusan untuk tertanam dalam gereja lokal. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Tetapi saudara bisa melihat, saudara bisa menilai. Memang ada gereja-gereja, tidak semua gereja bisa membuat kita bertumbuh. Karena mungkin gereja-gereja tersebut memiliki satu motivasi yang lain, ada juga begitu. Tetapi biarlah saudara menentukan untuk saudara bertumbuh, karena saudara menjadi murid Tuhan Yesus harus mengalami pertumbuhan. Kalau Tuhan datang kembali, di dalam Kisah Rasul disebutkan di sana bahwa Kisah Rasul 1 bahwa murid yang menyaksikan kedatangan Tuhan. Jadi saudara, saya mengajak saudara semua supaya sudah tertanam. Yang sudah tertanam, ayo bertumbuh bersama-sama. Yang belum, ayo mulai terlibat di tertanam, saudara. Di sini ada gembala-gembala kul. Boleh gembala-gembala kul bangkit berdiri? Pelayan-pelayan Tuhan boleh bangkit berdiri? Silakan gembala kul bangkit berdiri, pengurus kul ya. Sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Aduh, ya sedikit sekali ya. Oke, pengurus ya. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini gembala-gembala kul, pengurus kul yang ada ya. Oke, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, bangkit berdiri yang pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan ibadah raya, pendoa, bagi berdiri, semua yang melayani. Oke. Nah, ditambah ya. Oke, ditambah. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat, yang belum tertanam bisa ambil bagian sama-sama, bisa hubungi mereka untuk kita sama-sama. Atau mungkin saudara nanti di counter di bawah bisa ini. Nah, di kita ini sebenarnya ada oke, silakan duduk kembali, terima kasih. Ya. Saya sudah memiliki data Bapak Ibu Saudara, data. Ada nama, alamat, kemudian tanggal lahir semua saya ada, tapi ada yang belum juga, mungkin ada yang belum. Nah, saya mengharapkan data ini kita dikelompokkan supaya apa? Supaya sama-sama bertumbuh seperti itu. Dan itu harapan saya ngalamin pertumbuhan rohani, iman kita semakin kuat. Kita tantangan sama ini. Amin, saudara. Saudara mau? Yang mau boleh lambaikan tangan? Ya, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Oralapaya sikaralaparalapa. Oralapaya sandaralapa. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu. Ya Tuhan Yesus, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biar hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Dan Kau ajar kami untuk kami tertanam dalam sebuah gereja lokal.
Hamba berdoa bila tempat ini adalah rumah kami, untuk kami berlindung, untuk kami bertumbuh bersama-sama, untuk kami dapat membangun komunitas kami, untuk kami saling menguatkan, saling menolong, saling membantu. Biarlah tempat ini, GBI 3 Raksa menjadi wadah buat kami, rumah buat kami ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, tolong kami, para pelayan-pelayan untuk melayani Engkau dengan baik, melayani setiap kami. Terima kasih Bapa, segala kekurangan, keterbatasan kami di dalam kami melayani Engkau, Tuhan sempurnakan, supaya dapat menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, biar kami boleh tertanam dalam gereja ini ya Tuhan Yesus, bertumbuh bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sulis ya Tuhan, berarti beli rumah tangga dan apa yang dikerjakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara, kita akan dengarkan pengumuman, silahkan. Shalom saudara. Bermain musik, bernyanyi, dan menari itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Sama seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Kalau kita lihat di versi bahasa Inggris saudara, di situ dikatakan God is seeking. Artinya Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan para penyembah-penyembah benar di dunia art. Orang-orang yang suka bermain musik, suka bernyanyi, dan suka menari, mereka mau memberikan diri mereka untuk Tuhan Yesus. Harpazo Art Center atau HAC adalah kursus seni musik dan tari berbasis Kristiani dan berfokus pada pelatihan secara teknis, teori, serta memperlengkapi kerohanian para murid untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Para pengajar di HAC adalah para pelayan Tuhan di bidang vokal, piano, gitar, bass, drum, dan worship dance yang memiliki karakter Kristus, komitmen, serta kompetensi yang baik di bidangnya. Gedung HAC yang berada persis di depan GBI Modern Land telah diperlengkapi berbagai fasilitas ruangan vokal, ruangan tari, juga ruangan musik, serta berbagai alat musik dan tari yang dapat menunjang pembelajaran. So, tunggu apa lagi? Mari segera daftarkan diri saudara dan bergabung bersama kami menjadi keluarga besar di Harpazo Art Center. Let's be the messenger of the third Pentecost through art! Pengumuman ibadah Minggu 29 Oktober 2023. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 4 November 2023 pukul setengah 10 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk menabur bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan melalui persembahan misi. Mari menabur dengan sukacita. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop atau QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Banyak pagi hari ini lambaikan tangan. Haleluya. Senama pengerja dan jemaat GBI 3 Raksa kami mengucap
buat hambanya. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati Pak Gembala, Ibu Gembala, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Baik, sebelum kan pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali? Ada? Baik, tidak ada jemaat yang setia, katakan kanan kirinya minggu depan bawa jiwa. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Pertama, ibadah tengah minggu. Ini kita, ya ternyata TV-nya mati. Ibadah tengah minggu secara online, Rabu 1 November 2023 jam 19.30. Mengundang Bapak Ibu untuk join lewat Zoom. Dan ini rencana adalah ibadah terakhir di ibadah tengah minggu. Jadi next kita akan lakukan doa terobosan di tempat ini, tapi tetap kita pakai Zoom juga. Jadi Bapak Ibu yang bisa hadir nanti setiap hari Rabu mulai tanggal 8 itu bisa di tempat ini, kita akan di bawah, kemudian kita juga masih pakai Zoom juga. Yang kedua, seperti tadi di pengumuman ada MDPJ dengan Gembala Pembina Sabtu 4 November 2023 jam 9.30 di SICC, wajib bagi pemegang badge pusat. Yang ketiga, ibadah Youth GBI 3 Raksa Sabtu 4 November 2023 jam 19 di tempat ini, mengajak setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang keempat, ibadah minggu depan tanggal 5 November 2023, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu PDP Yemi Matiti. Kemudian ibadah ketiga akan dilayani oleh PDM Reynaldo Panggabean. Yang kelima, Raising the Standard RTS akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 jam 8 pagi sampai jam 16. Biaya pendaftaran sebesar 20.000, mengajak setiap anak-anak muda untuk join di acara ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak di JC, kemudian anak-anak youth bisa join di acara ini. Kita akan perlengkapi anak-anak kita upgrade supaya setiap mereka boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi 20.000 itu sebenarnya buat makan, jadi nanti ada snack juga. Oleh sebab itu sekali lagi mengajak kepada orang tua supaya anak-anaknya didorong untuk join di acara ini. Bahkan nanti ada purity ring, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa hadir. Yang keenam, ibadah Natal anak GBI 3 Raksa akan dilakukan pada Sabtu 9 Desember 2023 jam 14 sampai 16. Dress code-nya warna biru ya. Biasanya dress code-nya kalau Natal merah atau hijau. Anak-anak sekolah minggu untuk hadir, jadi jangan lupa Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah minggu nanti tanggal 9 Desember. Jadi Natalnya 2 kali ya, pas 9 Desember 1 kali, artinya nanti di tanggal 17-nya juga ada di tempat ini. Jadi dikasih makan 2 kali anak-anak sekolah minggu. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan misi tadi seperti disampaikan, dan bagi Bapak Ibu yang mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Doa. Ibu, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan, mana setiap kami diingatkan tertanam dalam gereja lokal. Biarlah ya Tuhan, setiap kami juga boleh tertanam sehingga kami memiliki rumah rohani ya Tuhan, sehingga kami juga boleh bertumbuh ya Tuhan, kerohanian kami ya Tuhan. Terima kasih di akhir kesempatan waktu yang indah ini kami boleh bersama-sama untuk memberikan persembahan umum, persembahan misi, maupun setiap kami yang akan mengembalikan perpuluhan. Firman Tuhan berjanji
Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kita yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sama-sama kita bagi berdiri, saudara, akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari angkatan saudara dan arahkan itu pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah adalah berkat di surga, berkat jasmani, berkat rohani, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua di alam permainan dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, umat Tuhan pemenang, sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.